Berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5, kelas 2, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, di sini Lani membuat sebuah puisi. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Judulnya Kelinciku. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, itu adalah hasil puisi yang dibuat oleh Lani. Tulislah puisi Lani tersebut dengan huruf tegak bersambung. Nah, di sini Bu Ima sudah memberikan contoh puisi yang sudah dituliskan atau yang sudah dibuat oleh Lani menggunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak harus bisa ya membaca tulisan tegak bersambung. Ya, coba anak-anak perhatikan. Untuk membuat huruf tegak bersambung, anak-anak jangan lupa penulisannya atau cara penulisannya berbeda dengan huruf lepas. Masih ingatkah anak-anak untuk membuat huruf tegak bersambung itu jika kita menggunakan A berbeda dengan kita menggunakan A di huruf lepas. Ya, coba perhatikan baik-baik. Nah, yang Bu Ima lingkari ini adalah huruf A besar. Kenapa A-nya besar? Masih ingat anak-anak penggunaan huruf kapital atau huruf besar? Huruf kapital kita gunakan di awal kalimat ya anak-anak, di awal kalimat. Selain di awal kalimat, kita bisa menggunakannya di mana lagi? Pintar. Nama orang, nama bulan, nama hari, maupun nama kota. Nah, untuk penulisan huruf kapital tidak semuanya anak-anak, tetapi di awal kata. Misalnya dengan kata aku ini, ya. Ini adalah kenapa kok aku Bu yang dikasih huruf kapital di A-nya? Ya, ini termasuk contoh huruf kapital yang di awal kalimat.
kita cari lagi. Nah, ada lagi aku. Aku senang bermain bersama kelinci. Sama halnya tadi, di awal kalimat kita menggunakan huruf kapital. Ada lagi kelinciku. Makanya yang menggunakan huruf kapital. Aku pun melompat bersama kelinciku. A-nya juga menggunakan huruf kapital. Nah, yang di judul pun juga seperti itu anak-anak. Yang bagian depannya saja kelinciku, berarti bagian depannya huruf apa? Huruf K, pintar. Bacalah teks di bawah ini. Di sini ada sebuah teks bacaan yang menggunakan huruf tegak bersambung. Sudahkah anak-anak belajar membuat huruf tegak bersambung di rumah? Pintar. Pasti semuanya sudah rajin ya. Cara penulisannya pun harus kita ingat anak-anak yang Bu Ima berikan contoh tadi ya. Berbeda huruf di huruf lepas maupun di huruf tegak bersambung. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Lani anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Nah, anak-anak, di sini ceritanya Lani itu anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Ya, misalnya Lani ini punya PR atau punya tugas dari Bu Guru atau Pak Gurunya. Nah, jadi pulang sekolah Lani ini langsung dikerjakan, tidak menunda-nunda pekerjaan. Jika anak-anak menunda pekerjaan, maka pekerjaannya anak-anak semakin banyak, semakin berat jika ingin mengerjakannya. Jadi anak-anak setiap kali Bapak Ibu Guru berikan tugas harus apa anak-anak? Harus langsung dikerjakan, jangan sampai menunda-nunda dan nantinya akan memberatkan anak-anak sendiri. Lanjutkan lagi. Nah, ini Lani ini diberi tugas sama Bu Gurunya untuk membuat sebuah puisi. Lani ini mengikuti pelajaran dengan tertib ya, dan Lani ini mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan ya. Sesuai aturan berarti sesuai ketetapan dari bapak atau ibu gurunya. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Jadi anak-anak, aturan yang sudah dibuat tidak boleh diabaikan. Jadi jika sudah ada peraturan, maka kita wajib melaksanakan. Seperti Lani ini, pada waktu olahraga, Lani diwajibkan memakai baju olahraga. Misalnya, kalau kalian peraturan di sekolah, kemarin Bu Ima sudah menjelaskan tentang peraturan yang ada di sekolah. Contohnya, anak-anak tidak boleh terlambat sekolah atau datang tepat
tepat waktu. Anak-anak memakai baju seragam yang sesuai. Anak-anak memakai atribut lengkap dan sesuai dengan harinya atau jadwalnya. Lengkap seperti apa, Bu? Misalnya hari Senin memakai topi, memakai dasi dan bersabuk, memakai kaos kaki, ya, bersepatu. Itulah contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Lani ini selalu mengikuti petunjuk bu gurunya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Coba perhatikan bacaan teks ini menggunakan huruf tegak bersambung. Mana saja anak-anak yang menggunakan huruf kapital? Lani, Bu Guru. Pintar. Lani berarti L-nya yang menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, L-nya ini berada di awal kalimat. Lani anak yang rajin, ya itu berarti di awal kalimat. Yang kedua, yaitu nama orang. Pintar, semuanya hebat semua, ya. Kita lanjutkan yang ada di bawahnya. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Nah, L-nya lagi, ya. Seperti yang Bu Ima jelaskan tadi, karena di awal kalimat maupun nama orang. Selanjutnya, tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. T-nya yang menggunakan huruf kapital karena T pada kata tugas berada di awal kalimat. Bawahnya L-nya karena di awal kalimat dan nama orang. Selanjutnya yaitu misalnya. Nah, misalnya Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. M-nya ini menggunakan huruf kapital. Kenapa, Bu Guru? Karena di awal kalimat. Adakah lagi pada kalimat misalnya Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan? Hebat anak-anak. L, Bu Guru. Lani. Kenapa L-nya menggunakan huruf kapital? Karena pada kata Lani itu adalah nama orang, maka di awal katanya menggunakan L besar. Kita lanjut ke bawah. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Nah, K-nya juga menggunakan huruf kapital. L-nya juga menggunakan huruf kapital. Seperti tadi, K-nya kenapa diberi huruf kapital? Karena di awal kalimat. Setelah tanda titik itu pasti awal kalimat ya anak-anak. Berarti setelah ada tanda titik itu berarti di awal kalimat. Kita harus menggunakan huruf besar. Nah, di sini ada L, Lani, nama orang. Berarti menggunakan huruf kapital lagi. Nah, di sini juga ada lagi Lani mengikuti petunjuk guru. L-nya juga harus menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat dan nama orang. Coba hitung bersama-sama anak-anak, ada berapakah huruf kapital pada teks di bawah ini? Pintar sekali, ada 9 ya. Anak-anak bisa mencoba di buku-buku kalian
melihat teks bacaan, bagaimana cara menulis, atau kita belajar untuk membaca bacaan yang menggunakan huruf tegak bersambung supaya anak-anak lebih lancar lagi menulisnya, lebih lancar lagi membaca huruf tegak bersambung. Ceritakan pengalamanmu melaksanakan tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak pasti semua mempunyai pengalaman melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Anak-anak nanti bisa menceritakan pengalaman kalian di sekolah, tata tertib di sekolah. Bisa dibuat cerita di lembar HVS. Nah, selain pengalaman melaksanakan tata tertib, anak-anak juga menceritakan pengalaman melanggar tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak jika pernah melanggar, boleh anak-anak ceritakan di situ. Anak-anak ceritakan jadi satu pengalaman anak-anak melaksanakan tata tertib di sekolah maupun melanggar tata tertib di sekolah. Nah, misalnya aku Bu pernah melanggar tata tertib di sekolah, tak apa-apa aku ceritakan guru. Ya tidak apa-apa. Contohnya apa ya? Misalnya aku terlambat sekolah karena sepedaku bocor. Nah, seperti itu, sehingga anak-anak terlambat masuk sekolah gara-gara apa? Sepeda bannya bocor. Ceritakanlah pengalaman kalian. Nah, tuliskan cerita kalian tadi pada buku halus dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Jika anak-anak masih bingung, boleh ditulis menggunakan huruf lepas. Setelah menggunakan huruf lepas, anak-anak bisa menyalinnya dengan huruf tegak bersambung. Anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya.